Bab ke-24. Nian pulang kerja saat senja. Sesampainya di mansion kakeknya, ternyata seluruh anggota keluarga Rodriguez berkumpul di mansion Bags. Ayah dan ibu Nian juga ada di sana. Ada acara apa ini? Pikir Nian sambil memperhatikan semua orang. Ayah Nian, Alessandro Rodriguez, memanggil Nian untuk mendekat ke arahnya. Nian, kemarilah, kita sedang menunggu keluarga de la Vega calon tunanganmu, ucap Alessandro. Nian terkejut mendengarnya. Dia tidak diberitahu. Dia bahkan tidak mengenali siapa pria calon tunangannya. Sesaat kemudian 5 orang hadir, mereka adalah keluarga de la Vega, salah satu keluarga elit dari kota Wonderly. Mereka berlima terlihat congkak dan angkuh. 3 orang pria dengan setelan jas hitam bermerek terkenal Biancheri, dan seorang wanita bergaun brownie, dan seorang lagi gaun berwarna emas bermerek terkenal Gucci. Mereka berlima memiliki aura kebangsawanan yang terpancar. Jetty, yang mana calon tunangan adikku, ucap wanita itu menatap remeh keluarga Gutierrez. Dia wanita yang cantik bergaun warna emas. Maaf, tunggu, sepertinya ada kesalahan. Aku tidak pernah menyetujui pertunangan ini, dan aku tidak sudi ditunangan secara paksa, ucap Nian. Nian, kenali batasmu. Plak, suara tamparan keras terdengar. Alessandro menampar Nian. Ayah, kenapa kau menamparku? Aku hanya membela diri. Aku tidak mau bertunangan, teriak Nian. Dasar kurang ajar kau, anak pungut. Plak, kali ini Lisha, ibu Nian, ikut memarahi dan menamparnya. Nak. Puh. Ngut. Nian terbata. Ia tidak percaya bahwa ternyata selama ini ia hanya anak pungut. Pantas sejak kecil, baik ayah dan ibunya hampir tidak pernah menemuinya. Bax hanya berkata bahwa ibu dan ayahnya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu luang untuk Nian. Balas budi keluarga kami, kau wanita tolol, Dion Gutierrez, anak sulung Alessandro dan Lisha. Nian syok, dia hanya terdiam. Kau itu hanya anak pungut dari panti asuhan. Kau itu bukan darah keluarga Gutierrez, teriak Dion. Suasana sejenak menjadi sunyi, lalu terdengar suara tepuk tangan. Ternyata itu tepuk tangan wanita bergaun emas dari keluarga de la Vega. Bagus. Jetty, keluarga Gutierrez ingin adikku bertunangan dengan anak pungut dari panti asuhan. Tatapannya tajam menatap keluarga Gutierrez, terutama saat menatap Alessandro dan Alicia. Tidak, Nona de la Vega. Kami sebenarnya menawarkan Dorothy, anak bungsu kami. Tapi Tuan Linado de la Vega memilih Nian, si anak pungut, ucap Alessandro. Leo, maju sini kau, teriak wanita itu lagi. Sesosok pemuda tampan maju. Apa benar yang dia katakan? Benar, kakak. Aku lihat Nian lebih cantik, Jetty. Bodoh, kau. Apa kau tahu bagaimana reaksi keluarga elit dan keluarga bangsawan lain jika anggota keluarga de la Vega bertunangan dengan anak pungut? Apa kau siap menanggung resikonya? Apa kau siap dipermalukan setiap bertemu keluarga lain? Bertemu kerabat? Bertemu rekanmu di reuni dan pertemuan lainnya? Linadu bergidik ngeri. Dia membayangkan jika di reuni teman kuliah, rivalnya Adam Blaine dari keluarga Blaine akan mempermalukannya karena bertunangan dengan anak pungut. Dia tidak mau mimpi buruk itu terjadi. Maafkan aku, Kak. Wanita bergaun emas itu mendekati Nian. Hei anak pungut, pergi dari hadapanku dan jangan bernafas di sini, kau mencemari udara yang kuhirup. Ia lalu mendekati keluarga Gutierrez. Jika sampai anak pungut ini masih ada di keluarga Gutierrez, keluarga kami tidak akan pernah membantu keluarga Gutierrez lagi. Ia mengancam dengan aura yang luar biasa menakutkan. Alessandro dan Alicia menyeret Nian keluar gerbang mansion. Mulai detik ini kau bukan keluarga Gutierrez, teriak Alessandro. Nian jatuh terduduk di trotoar di luar mansion. Bax dan Karen baru saja kembali dari sebuah resort terkenal di Riversun. Mereka awalnya akan menginap di resort tersebut, namun begitu mengetahui keluarga de la Vega akan datang mengunjungi keluarga Gutierrez, Bax dan Karen segera menyuruh supir untuk mengantar mereka pulang. Mobil mereka berhenti ketika melihat Alessandro dan Alicia menyeret Nian dan menghempaskannya ke trotoar. Alessandro, apa yang kau lakukan, ucap Bax. Ayah, sebaiknya kau tidak ikut campur. Si tolol ini, karena dialah keluarga de la Vega, marah dan hampir memutuskan hubungan bantuan kepa keluarga kita. Pergi kau, anak sialan, teriak Alicia. Karen ingin memeluk Nian, namun Alessandro berkata,
Ayah ibu sebaiknya kalian masuk dan sambut keluarga de la Vega atau kalian memilih anak sialan ini dan menghancurkan keluarga kalian. Darah daging kalian keluarga Gutierrez. Ucap Alessandro lantang. Karen terlihat ragu ia ingin mendekati Nian, namun Alicia mencegahnya dan menarik lengannya lalu membawa ke dalam. Dengar ayah, mulai sekarang si sialan ini dihapus dari daftar keluarga Gutierrez. Itulah keinginan keluarga de la Vega. Ucap Alessandro kepada ayahnya. Hei anak sialan, pergi dari sini cepat. Apa kau ingin mencelakai keluarga kami? Bagaimana jika keluarga de la Vega pulang dan masih melihat kau ada di sini? PRGICEPAAT. Teriak Alessandro. Nian pergi melangkah dengan pikiran kosong, ia melangkah menuju keluar area mansion elit Blok A di Riversun. Sementara itu, di dalam taksi Aryan dan Esther sedang berbincang-bincang. Lucia dan Gretz mengecewakanku, kupikir mereka bisa mengatur keuanganku. Padahal selama ini mereka handal dalam bekerja, tapi mereka menyerah ketika diserahkan tugas mengatur keuangan. Gerutu Aryan. Arthur yang mendengarkan keluhan Aryan hanya tersenyum. Arthur merasa jelas Lucia dan Gretz tidak akan sanggup menjadi konsultan keuangan Tuan Pine. Apa dia sungguh tidak mengerti hal ini? Pikir Arthur. Tuan Pine, sebenarnya aku tahu. Konsultan keuangan hebat yang cocok untukmu. Namun sekarang ia sedang bekerja di Band Prime, lagi pula keluarganya adalah keluarga elit di Riversun. Namanya Nian Gutierrez. Ucap Arthur. Nian Gutierrez, Band Prime. Sepertinya aku pernah mendengarnya, pikir Aryan. Arthur melanjutkan. Nian Gutierrez adalah anak bungsu pemilik Band Prime, Alessandro Gutierrez. Dia ahli keuangan lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Keuangan Universitas Brightning. Salah satu universitas ternama di dunia. Namun karena latar belakangnya itulah, aku tidak tahu apakah dia mau bekerja untuk Anda, Tuan Pine. Aryan terlihat memikirkan sesuatu. Arthur melanjutkan, nah mansion keluarga Gutierrez ada daerah ini, daerah pemukiman mansion elit di Riversun. Tolong pelankan mobilnya, agar Tuan Pine dapat melihat area luar pemukiman elit ini. Ucap Arthur kepada supir taksi. Di trotoar terlihat seorang wanita dengan rambut diikat dan berblazer hitam berjalan gontai. Aryan melihat ke arah wanita itu. Ding dong, terdeteksi jenius keuangan. Aryan terkejut, ia memberhentikan taksi dan segera berlari menuju wanita itu. Arthur mengikutinya. Hei Nona, tunggu. Teriak Aryan. Nian yang berjalan gontai seakan tak mendengar suara itu. Ia merasa dunianya runtuh. Bahkan Bags dan Karen tidak dapat membantunya tadi. Mereka memilih keluarganya sendiri. Aryan menepuk pundak Nian. Namun tidak ada reaksi. Aryan menepuk pundaknya lagi, masih tetap tidak ada reaksi. Terdeteksi stres, frustasi dan depresi akut. Host harus membawanya ke taman bunga milik host. Aroma bunga akan meredakannya. Membawa ke taman bungaku. Baiklah. Pikir Aryan. Aryan menepuk pundak Nian lagi. Kali ini Nian menoleh. Ia melihat sosok yang selama beberapa hari ini ia cari identitas dan keterangannya. Sosok yang selama ini mengganggu rasa keingintahuannya yang besar. Tuan Aryan Pine. Anda Nona yang mengantarkan Black Card kan? Nian Gutierrez. Akhirnya Aryan ingat ternyata Nian Gutierrez ini yang mungkin dimaksud oleh Arthur. Aryan menggenggam tangan Nian lalu berjalan menuju taksi. Arthur, aku pergi sebentar. Aku akan berbicara dengan Nian Gutierrez. Aku percaya dia akan membantuku. Ucap Aryan pada Arthur. Dia Nona Nian Gutierrez. Ternyata Anda mengenalnya. Ucap Arthur. Bab ke-25. Aryan membawa Nian ke taman bunganya yang telah selesai dibuat. Nian kagum melihat suasana di taman itu. Ia sering berada di beberapa taman bunga, tapi taman bunga yang dibuat oleh Aryan sangat simetris antara bidang yang satu dengan bidang lainnya. Berbagai macam bunga seperti bunga mawar, tulip, lili, dan jasmine semakin menghiasi taman itu. Aroma taman itu sangat menenangkan. Aryan mengajak Nian untuk duduk di bangku taman yang panjang, mereka duduk bersebelahan. Suara air mancur dari kolam di tengah taman semakin menenangkan suasana malam itu. Nian merasakan hatinya menjadi damai saat berada di sana. Aryan menatap wajah Nian. Wajah gadis cantik itu telah kembali memukau seperti biasa, raut suram telah hilang dari wajahnya. Aryan merasakan jantungnya berdebar ketika menatap wajah Nian terlalu lama. Jadi ia segera memalingkan wajahnya ke arah lain. Ke arah taman bunga. Suasana hening terjadi, yang terdengar hanyalah suara air mancur dari kolam di tengah taman bunga dan suara bunga-bunga yang bergerak tertiup angin. Aryan ingin memulai percakapan.
Namun ia tahu saat ini Nian sedang berelaksasi seperti pemberitahuan sistem sebelumnya. 10 menit kemudian Nian mulai membuka suaranya dan bertanya kepada Aryan. Taman ini aku belum pernah tahu ada taman bunga seperti ini di Riversun. Taman bunga ini aku yang membuatnya, ucap Aryan. Wow, kamu pasti hobi berkebun. Tamannya sangat indah dan menenangkan. Biasanya aku takut jika berada di taman bunga saat malam hari, tapi taman ini berbeda. Ungkap Nian kagum. Sebenarnya waktu terbaik datang ke taman ini adalah sore hari. Kamu akan merasakan tidak hanya suasana yang mendamaikan, tapi udara yang menyegarkan. Ucap Aryan. Jadi bolehkah aku datang ke taman ini sekali lagi? Nian berharap. Tentu. Silahkan, kau bahkan bisa datang Kelen pun jika kau mau tinggal bersamaku. Ucap Aryan. Tinggal bersamamu. Raut wajah Nian berubah setelah mendengar perkataan Aryan. Tidak, maksudku, tolong jangan salah sangka. Jadi aku sedang membuat mansion di sana. Keluarga dan orang-orang yang bekerja kepadaku saat ini harus tinggal bersama keluarga kami. Karena keluarga kami baru pindah ke Riversun dan membutuhkan banyak orang yang memiliki keahlian di berbagai bidang untuk membantu beberapa rencana kami ke depan. Jadi jika kamu mau bekerja kepadaku, kamu akan tinggal di mansion itu juga. Jika kamu tinggal di mansion, tentu kamu bisa datang kapan saja ke taman bunga ini. Aryan menjelaskan dengan detail. Nian menatap ke arah beberapa alat berat yang ada. Pengerjaannya baru dimulai besok. Kontraktor itu berencana membangun gedung utama mansion dalam waktu 3 minggu, baru disusul pengerjaan gedung lain, pagar dan seterusnya. Ucap Aryan. Aryan bersama Arthur telah menghubungi arsitek terkenal di Riversun, Pierre Caleb. Di usianya yang ke-56 tahun, Pierre telah berpredikat sebagai kontraktor yang paling terkenal karena pekerjaan yang ia tangani selesai dengan hebat dan cepat. Aryan bahkan menyanggupi ketika Pierre meminta dana sebesar 500 miliar bit, setelah Pierre melihat desain mansion Izan Kowalewski yang Aryan bawa. Desain itu memiliki 3 bangunan yang akan terhubung satu sama lain dengan gedung utama yang terletak di tengah. Sungguh artistik, Pierre berkata ia membutuhkan waktu setengah tahun untuk membuatnya. Namun Aryan meminta 3 minggu untuk membangun gedung utama yang terdiri dari 30 kamar tidur, ruang makan dan dapur. Pierre menyanggupinya. Dan begitulah hasil kesepakatannya. Arthur sendiri sebenarnya tertegun melihat uang 500 miliar bit yang langsung ia transfer kepada Pierre. Pierre sendiri agak heran, baru kali ini ia mendapat klien yang melakukan pembayaran penuh di awal. Apa ia tidak takut aku akan lari? Tidak, dia dengan mudahnya memberikan uang sebanyak itu. Dia pasti dari keluarga berpengaruh, jika aku lari kemungkinan mereka akan mencariku sampai ke lubang semut. Pikir Pierre. Kembali ke Aryan dan Nian. Nian menatap wajah Aryan dengan tatapan dalam. Apa kamu Abian dari Gargarov? Tanya Nian. Iya juga sih. Aku datang ke Riversun dari Gargarov. Nama keluargaku juga aslinya Abiansyah. Namun kami memutuskan menggunakan nama keluarga Pain di sini untuk memulai hidup kami yang baru. Ungkap Aryan. Oh tidak. Kenapa aku membicarakan rahasia nama keluargaku? Sistem, maaf aku lupa. Ucap Aryan dalam hati. Tidak apa-apa host. Nian terdeteksi tidak akan berbahaya bagi host. Setelah mendengar pernyataan sistem, Aryan merasa lega. Ia berbicara lagi kepada Nian. Jadi apakah kamu mau bekerja untukku? Tapi Tuan Pain, jika kamu tahu rahasiaku, apakah kamu masih akan mempekerjakanku? Aku bukanlah anggota keluarga Gutierrez. Bugs Gutierrez telah mengadopsiku dari sebuah panti asuhan. Aku tidak tahu dari mana keluarga asliku berada dan di mana mereka sekarang. Selain itu, keluarga Gutierrez telah mengusirku dan mencoret namaku dari daftar keluarga mereka. Mereka ingin aku tidak lagi berhubungan dengan mereka. Aku pun mendapat pemberitahuan bahwa aku dipecat secara tidak hormat dari posisiku di Bank Prime dan tentunya reputasiku akan jelek di Riversun. Setelah mendengar hal itu semua, apakah Anda masih mau mempekerjakanku? Nian mengungkapkan semua hal yang terjadi kepadanya dengan wajah muram dan tertunduk lesu. Aku tidak akan melewatkan jenius keuangan sepertimu. Itu yang sistem beritahukan kepadaku, jadi aku pasti akan tetap merekrutmu. Ucap Aryan dalam hati. Ia menatap Nian yang tertunduk lesu. Lalu terdengar suara Nian yang kembali berkata. Sepertinya karir dan hidupku sudah tamat di Riversun. Tuan Pain, sebaiknya pikirkan kembali keinginan Anda untuk merekrutku, karena aku malah akan membuat Anda kesulian di masa depan nanti dengan berbagai rencana yang seperti Anda bilang tadi telah Anda rencanakan. Gumam Nian.
Nian mengusap air matanya yang jatuh di kedua belah pipinya. Air matanya jatuh tak tertahankan apalagi ketika mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Ia tahi Bags dan Karen ingin membantunya, tapi mereka berdua pun tak berdaya. Posisi kepala keluarga sekarang ada di tangan Alessandro bukan Bags. Bags dan Karen hanya dianggap tetua. Mereka hanya bisa memberikan nasihat kepada kepala keluarga dan segala keputusan ada di tangan kepala keluarga. Aku masih tetap akan merekrutmu. Jadi maukah kamu bekerja untukku? Nona Nian.